Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sedang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jadwal ini Ustadz Zamzam ya. Saya pikir tadi Ustadz Zamzami. Ternyata nggak pakai i ya. Baik, al-kulihal. Dan ternyata katanya saya semalam dihubungin mulu. Saya pikir nggak ada yang hubungin saya. Baik, bentar ya. Apa ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyambung yang pada awal Ramadan itu hari Selasa. Kalau puasa itu kan Allah menurunkan perintahnya di dalam Al-Baqarah 183 itu berkenaan dengan kewajibannya saja itu. Dan berkenaan dengan misi yang paling terbesar saja daripada pengaruh berpuasa. Tetapi tidak dijelaskan puasa apa atau kapan waktunya, belum dijelaskan. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah 183 hanya memerintahkan, menurunkan ayat berkenaan dengan telah ditulis perintah berkenaan dengan puasa. Tetapi masalah puasa apanya, namanya ataupun waktunya belum ditentukan. Nah, di ayat berikutnya itu pun belum. Hanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 184-nya berkenaan dengan puasa, tetapi hanya dari beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat. Jadi hanya beberapa hari saja berkenaan dengan perintah itu. Dan penjelasannya berkenaan dengan orang-orang yang tatkala tidak mampu berpuasa maka tidak mengapa. Dan juga berkenaan dengan orang yang memang sama sekali tidak mampu, maka dia boleh menggantikan dengan fidyah. Dan yang terbaik fidyahnya lebih. Jadi bukan hanya memberikan beras saja. Kalau bagus ya sama dengan leleknya, lauknya, sambalnya begitu. Ikhwati min azanallahu wa iyyakum. Nah, sedikit berkenaan dengan selanjutnya ayat 185-nya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nama apa puasanya dan kapan waktunya. Di ayat 185-nya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Nah, sedikit saya ingin membahas masalah ini ya, menyambung waktu itu saja. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Secara artinya secara gamblang ini bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Ini berkenaan dengan kenapa dinamakan syahrun. Padahal syahrun itu artinya itu terkenal. Ya Syekh,
Jadi syahrun itu artinya terkenal. Makanya dia juga bermakna zahara. Dia adalah artinya nampak. Kenapa dikatakan itu? Karena bulan itu adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang muncul. Makanya Ramadan itu dinamakan bulan bahwa berkenan dengan perintah puasanya, sekaligus Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamullah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu ada dua tahapannya. Itu. Jadi yang pertama, penurunan yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, itu yang disebut Baitul Izzah. Lalu tahapan yang kedua, penurunan Al-Quran itu, kalamullah itu, atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diingat juga, firman Allah Subhanahu wa taala memang benar ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Tidak sebagaimana sebagian pemikiran-pemikiran bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini satu kekeliruan, bahwa kalamullah memang ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dibentuk dalam Al-Qur'an. Maka yang terkenal itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lalu ke yang disebut di muka bumi ini Allah turunkan kepada manusia yang mulia. Yaitu dengan bertahap-tahap. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala, ini rangkaian begitu. Seluruh apapun yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan menjadikan adanya keistimewaan dan pasti menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala menurun kepada manusia pilihannya yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Muhammad menjadi mulia dan penuh dengan keistimewaannya. Dan tatkala Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, itu pun menjadi pasti banyak keistimewaan dan pasti menjadi mulia. Dan kita sudah tahu bahwa Ramadan adalah penuh dengan keistimewaan dan penuh dengan kemuliaan. Maka Ramadan artinya ronda, itu sebenarnya juga artinya membakar, panas. Jadi kalau sebagian mufassir itu mengatakan, kenapa dikatakan itu? Karena pada saat puasa itu perut itu panas. Jadi enggak ada asupan, nggak ada es campur, nggak ada kolak gitu kan. Pada saat berpuasa, jadi itu panas. Makanya sebagian ulama menerjemahkan seperti itu, menafsirkan yang dikatakan ronda itu panas, makanya masuk kategori Ramadan. Itu secara bahasa. Hadirin rahimani rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada bulan inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya yaitu Al-Qur'an. Ya, saya dalam bentuk utuh dan terakhir ke muka bumi ini penuh dengan beberapa marhalah-marhalah. Jadi ada marhalatul pertama yaitu marhalatul Mekah. Jadi fase pertama diturunkan di Mekah dan kedua adalah fase kedua di Madinah selama 23 tahun. Fase Mekah selama 13 tahun, fase Madinah selama 10 tahun. Halo? Enggak, saya takutnya ini pada pules. Baik. Dan dijelaskan juga bahwa Al-Quran ini adalah menjadi hudan linnas, jadi petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, oleh karenanya itu, karena ini menjadi pedoman dan ini bentuknya seluruh yang namanya dikatakan manusia, itu harusnya mengambil bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya, jadi hak seluruh manusia ingin mengambil ataupun yang mau mengambil pelajaran yang ingin menjadikan petunjuk, itu hak dari seluruh manusia. Jadi bukan kita yang atur, ya. Dan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak prerogatif kepada siapa dia akan
membuka hatinya yang akan mau mengambil bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Makanya seorang da'i dia tidak melihat kepada siapa, jadi dia berdakwah seluruhnya. Terkadang cuman memang ada orang yang mempunyai spesialisasi dalam bidang, misalkan kerjaannya ingin mendakwahkan kepada orang-orang selain Islam. Tapi ada orang-orang yang memang benar-benar dia dakwah hanya kepada orang Islam, seperti itu. Jadi seluruhnya itu ada hak-haknya dan ada kewajiban-kewajibannya. Tidak seperti bagaimana kita pahami, kita dilarang berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Tidak. Kalau mereka saja begitu gencarnya berdakwah kepada orang-orang Islam, kok kita mau dibodohi seperti itu? Apalagi zaman yang sudah terbuka. Kalau memang dia mengajak berdiskusi, berdialog tentang agama ini, silakan, selama dia mampu untuk menerjemahkan itu dan menjadi maslahat yang begitu besar. Alhamdulillah, hampir seluruh di dunia ini sudah sampai dakwah kepada bagaimana dengan kebenaran-kebenaran Al-Quran, bagaimana keistimewaan dan kemuliaan Al-Quran. Dan sudah makanya para misionaris, istilahnya orang-orang yang memang berkecimpung di dalam, kalau kata kita mah dai yang militannya sudah kepayahan. Kenapa? Dia berhadapan dengan yang namanya Dr. Naik, Zakir Naik ya, Zakir Naik, kepayahan dengan itu, nggak sanggup untuk berdebat tentang kebenaran-kebenaran agama mereka. Habis dilalap. Kenapa? Karena seluruh kitabnya dia hafal, dia tahu. Dan inilah kita dibutuhkan orang-orang seperti ini. Makanya doktrin-doktrin mereka di tiap-tiap di tempat-tempat ibadah mereka, apakah di gereja, di pura, seluruhnya mengatakan tidak lagi untuk berhadapan dengan mereka. Itu maksudnya kelompok-kelompok Zakir Naik. Bisa habis umat ini, umat Islam semua dengan keterbukaan ini, sehingga dia mampu dengan akal pikirannya, karena Al-Quran ini sangat ilmiah, jadi semua sangat masuk akal untuk menerima kebenaran-kebenaran apa yang disampaikan. Jadi makanya kalau ada orang tidak bisa menerima secara akalnya, harusnya yang dikoreksi akalnya. Walaupun orang-orang di luar Islam pada awalnya seperti itu, tapi tatkala dikasih pengertian secara ilmiah, dan pasti nyambung. Itu. Ikhwanillahu wa iyyakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan wa bayyinati minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu selain juga sebagai petunjuk, dia juga ada penjelasan terhadap Al-Quran itu sendiri, terhadap petunjuk itu sendiri. Jadi makanya ada Al-Quran itu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, ataupun ayat ditafsirkan dengan hadis. Jadi tidak menafsirkan dengan semaunya. Ada syarat yang begitu banyak terhadap bagaimana orang mampu menafsirkan Al-Quran. Dan Al-Quran juga sebagai Al-Furqan. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang ma'ruf dan yang munkar. Inilah, jadi lengkap Al-Quran sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, siapapun yang ingin mengambil, kecuali kalau orang-orang yang sudah enggan, enggak mau, maka la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Siapapun, apakah orang di luar Islam maupun orang Islam, ya, nanti semua ada konsekuensinya. Kalau negeri ini sudah ditegakkan atau bumi ini sudah ditegakkan khilafah Islamiyah, maka seluruh hukum akan berlaku. Jadi kepada siapa ditegakkan ikop-ikopnya, kepada siapa ditegakkan tentang bayar pajaknya, jizyahnya, bayar dendanya, semua akan diterapkan. Karena sekarang ini masih walaupun Aceh juga masih separuh-separuh gitu dalam penegakan hal itu, dan tidak menyentuh ke ranah itu. Hadirin jamaah sidang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka siapa saja yang menyaksikan atau berjumpa kepada bulan Ramadan, maka wajiblah puasa. Nah, disinilah nyambung. Jadi artinya yang dinamakan di ayat 183 itu ternyata puasanya namanya Ramadan. Itu. Dan ini dilakukan selama sebulan penuh. Gitu. Jadi bukan beberapa hari itu. Itu hanya singgungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Secara psikologis, kalau ayat itu berkenaan dengan apa yang langsung keinginannya, kadang-kadang manusia itu suka lemot gitu kan. Hanya beberapa sahabat yang begitu gembira untuk menyambut dengan turunnya perintah ayat 183. Tapi yang selain sebagian besar, kadang-kadang masih ada orang yang dan ini saya bukan menceritakan tentang keaib para sahabat. Itu para sahabat juga berbeda-beda di dalam ketakwaannya, gitu kan. Ada juga dulu pernah saya ceritakan, ada juga sahabat Nabi, tauhidnya benar, tapi dia masih belum bisa ngilangin kebiasaannya. Sering juga ngumpet-ngumpet nenggak ini khamar seperti itu. Tatkala ketahuan para sahabat yang lain melaknat, maka yang melaknat dimarahi oleh Nabi SAW. Karena makanya tidak boleh untuk melaknat kepada saudara sendiri, walaupun dia punya kesalahan. Kenapa? Karena jelas dia sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dilarang untuk dilaknat sebagaimana dia melaknat iblis laknatullah alaihi. Itu dilarang. Itu. Makanya tahapan-tahapan dakwah kepada orang itu ada mekanisme yang berbeda-beda. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang maka berpuasalah tatkala kamu sudah ketemu pada bulan Ramadan. Gitu. Makanya waktu hari pertama itu dijelaskan tatkala kita sudah melihat dikatakan Allahumma ahillahu, ya Allah tampakkan hilal itu. Kita berdoa kemarin sudah dijelaskan berkenaan dengan minta al-yumna dengan iman, salamatul wal Islam, Rabbi wa rabbukallah. Karena Tuhanmu dan karena Tuhanku dan karena Tuhan kamu. Itu doa kalau kita masuk Ramadan. Itu bagus ya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan wa 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ini ulangan daripada ayat 183. Jadi tatkala kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka boleh kamu tidak berpuasa, tetapi kamu menggantikan kepada jumlah bilangan yang ditinggalkan. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengadakan adanya rukhsah. Yang namanya rukhsah itu kan kadang-kadang ada kelapangan tapi kadang-kadang ada yang kesusahan. Makanya ulama fikih ada yang boleh mengambil, ada yang enggak mengambil tidak mengapa, dan itu lebih bagus. Seperti bagaimana orang zaman sekarang gitu kan, mungkin ngelihat jarak yang begitu jauh, tapi karena perjalanannya enjoy, nikmat, itu boleh dia tetap berpuasa. Tetapi kalaupun ingin mengambil rukhsah itu, dia tidak mengapa. Yang penting dia menggantikan pada hari yang lain dengan jumlah yang ditinggalkannya. Di sini menandakan bahwa di dalam Islam itu ada kelonggaran. Gitu. Jadi Islam itu bukan agama yang saklek, bukan agama yang kaku, tetapi Allah Subhanahu wa taala pun seperti itu di dalam kitabnya. Jadi bukan yang memperilakukan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan A ya A, B enggak. Tapi bagaimana ada A, ada B, ada C. Gitu. Cuman memang kadang-kadang kita itu kadang-kadang banyak juga yang nyeleneh, padahal kita mungkin kita lapang, mungkin kita mampu, tetapi kita ingin kadang-kadang mengambil itu semua, yang ringan-ringan, yang enteng-enteng itu. Padahal ada tahapan-tahapannya dan ada kelas-kelasnya yang itu keistimewaan dan keutamaannya jelas berbeda daripada orang yang tadi saya bilang, orang yang dia meninggalkan puasanya atau tidak sanggup sama sekali, misalkan kayak tua renta ya, bukan abah ya, abah kan abah anom gitu kan, abah anom. Jadi dan dia masih sanggup berpuasa, tidak mengapa. Kalaupun tidak ada, dia bayar fidyah, dan kalau lebih bayarnya nggak apa-apa. Jadi bukan sekedar sepiring satu orang nasi itu enggak, tapi
dengan lauk yang lengkap, itu boleh. Dan itu lebih bagus daripada orang yang sekedar ngasih misalkan berasnya aja, tapi lauknya nggak dikasih, malah masak sendiri lagi. Belum tentu ada minyaknya, minyak jabat kalau nggak ada ya, ada gasnya. Seperti itu. Ikhwati man azanallahu wa iyyakum. Dan daripada kelebihan itu, Ramadan, lihat kalau kita nanti sekalian cari ya, awal dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita cari. Ini dari 12 bulan. Kenapa Ramadan menjadi mulia dan istimewa? Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan Ramadan dalam Al-Qur'an hanya bulan itu aja. Enggak ada kita menemukan Syahrul Muharram, enggak ada. Kalau Syahrul Muharram ada. Tapi Syahrul Muharram enggak ada. Tetapi hanya Ramadan saja yang ada di Al-Qur'an. Inilah menjadikan kenapa dia ada di Al-Qur'an dan sehingga menjadi mulia dan penuh dengan keistimewaan-keistimewaannya. Dan sudah banyak disampaikan tentang keistimewaan daripada Ramadan. Gitu. Sedikit lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga Allah ingin menghendaki itu menjadi kemudahan. Jadi kita semua karena adanya khusah, ada sesuatu yang lain, orang berhalangan, itu adanya khusah itu seperti itu adalah kemudahan bagi kita. Nah, dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat hamba-hambanya. Seperti itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan manakala mungkin bisa jadi kehalangan tidak melihat hilal ataupun dia tidak sempurna di dalam puasanya, mungkin ada yang ditinggalkan seperti itu, maka sempurnakan puasanya seperti itu. Beberapa jumlah yang ditinggalkan dan tetaplah dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, menariknya di sini. Di dalam kita mentakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu tetap dalam koridor petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jangan dicontoh pada masa-masa saya dulu atau anak-anak itu kalau takbiran luar biasa itu, masya Allah, saking gembiranya seperti itu, jadi urakan gitu kan. Sehingga kenapa di dalam mengagungkan Allah itu ada aturan-aturannya, petunjuk-petunjuk yang juga Allah berikan. Karena dulu ini pengalaman buruk. Jadi kadang-kadang kita menyebar pamflet, jadi di sana tertulis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebar, kita nggak tahu, kita tempel di mana aja nggak tahu. Kadang-kadang itu ternyata tempat sampah kita tempelin, bawakan itu tulisannya Allahu Akbar. Ini kan tidak ada adab gitu kan. Sehingga tatkala kita membesarkan Allah, tentu dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semau kita. Nah, inilah perlu diilmui. Sehingga nanti kalaupun ada takbiran, itu makanya alhamdulillah di perumahan kita ini luar biasa. Cuma di masjid dan dipimpin, alhamdulillah, enggak seperti bagaimana orang-orang sana kan seperti itu. Yang takbirannya kadang-kadang waliyadzubillah ya, kadang-kadang sambil enggak ada aturan, laki perempuan campur sambil enggak. Masya Allah. Kadang-kadang suka ada yang melampiaskan dengan minum khamar. Dan ini bukan asal ngomong. Jadi pada masa itu waktu saya masih muda ya seperti itu banyakan. Tapi bukan saya ya, maksud saya ngelihat aja seperti itu. Dan yang terakhir adalah wala'allakum tashkurun, agar kamu menjadi bersyukur. Ternyata bersyukur di sini tatkala hari Idnya. Jadi bukan semua orang tuh mudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, inilah bentuk daripada kenapa Ramadan ditempa menjadi orang-orang yang dermawan. Malah mungkin tatkala ada seorang hamba dalam keadaan tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada pakaian baru, dia akan mudah bersyukur. Oh, ini makom Nabi Ayub. Oleh karenanya itu Islam mengajarkan seperti ini. Tatkala ada orang seperti itu, agar dia mudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan sekadar berkata alhamdulillah, tetapi yang dikatakan la'allakum tashkurun adalah bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu agar kamu menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki seperti ini, maksudnya pada waktu hari haknya, hari Idnya,
Makanya sebelum itu ada yang namanya zakatul fitri. Jadi pembagian-pembagian, jangan sampai pada saat itu masih ada orang yang kelaparan, masih ada orang yang bersedih, ya, masih ada orang yang tidak punya apa-apa. Berat untuk mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Pasti akan berat. Dan ini hanya makom Nabi yang mengatakan seperti itu, yang ditempa ujian, kesusahan. Dia hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Kalau ada orang hamba seperti ini, super luar biasa. Tetapi yang ada kalau ada orang susah, pastilah kita beri nasihatnya juga. Ya sabar. Pasti begitu, bukan untuk bersyukur. Nasihat aja yang diberikan, sabar. Memang ujian itu berbeda-beda, pasti seperti itu. Oleh karena itu, pada waktu haknya, ini semua seluruh panitia itu semua harus peduli. Ya, walaupun sebenarnya itu pada masa Nabi itu memang ada Baitul Mal yang luar biasa, dan itu seluruh dari pejabat nomor 1, dan itu semua bertanggung jawab. Kita bagaimana? Lihat contoh pada Umar bin Khattab, dia berkeliling, Masya Allah, sampai-sampai ada seorang rakyat yang nggak tahu, karena dulu belum ada berita yang begitu canggih, belum ada medsos, dia ngedumel aja, padahal yang nanya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala dia tahu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil sendiri, itu asistennya ataupun orang-orang yang nggak dikasih, biar saya yang bawa berapa makanan pokok dan beberapa kelebihannya. Tatkala ditanya, ini dari siapa? Ini dari Umar. Umar yang mana? Saya, Umar. Nah itu begitu. Jadi sampai malunya seperti itu. Nah oleh karena itu, nih di skala kita mungkin bolehlah ada pejabat sini gitu ya, sampai si pejabat sini ya, mungkin kelilinglah ke rakyat kelilingnya. Mungkin takutnya ada tetangga kita yang belum, nanti pada waktu haknya itu masih belum punya beras, atau masih belum ada lauknya, belum punya pakaian barunya. Paling tidak kita bersama dengan kemasjidan, ya, untuk agar pada saat itu semua kaum muslimin bergembira dan dia mampu bertakbir dengan benar dan dia mampu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dengan syukur. Kenapa? Ada nikmat Allah yang diberikan kepada mereka dan mereka mampu mengaktifkan, memakai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit kultum ya, 7 menit lebih dikit, babah sampai pules. Demikian mungkin sedikit ini menjadikan motivasi buat si Bro dan jamaah sekalian, agar nantinya ke depannya terutama komplek ini tidak ada lagi pada saat haknya itu jadi orang-orang yang kekurangan. Jadi semua harus menjadi orang-orang yang menyaksikan berbahagia. Bagaimana Nabi SAW juga memberikan kelonggaran pada waktu hari haknya. Demikian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.